Saya dengan Hamal sebagai pewara. Kanada sering dipersepsikan sebagai negara maju yang aman, tertib, dan multikultural. Saya dan istri saya sendiri pernah cukup serius bermimpi untuk pindah ke Kanada, mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih aman untuk keluarga. Namun ketika kami melihat realitanya secara konkret, terutama harga properti dan biaya hidup, kami sampai pada kesimpulan yang jujur. Bagi kami, berwirausaha di Indonesia justru lebih memungkinkan dan memberi ruang kendali yang lebih besar atas hidup kami sendiri. Di saat yang sama, Kanada hari ini juga mengalami perubahan besar. Gelombang imigrasi, terutama dari India dan kawasan Asia Selatan, telah mengubah wajah Kanada di kota-kota besarnya, di dinamika sosialnya. Pada diskusi kita kali ini, saya berbincang dengan Muhammad Nabil Nur Arha, sepupu saya dari keluarga Banjarmasin. Nabil adalah lulusan Hubungan Masyarakat Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pernah aktif di organisasi kampus, meraih Putra Vokasi UI 2018, dan kemudian bekerja sebagai Economic Affairs Staff di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Kanada. Percakapan ini bukan untuk memuja negara maju, dan bukan pula untuk menjual mimpi. Ini adalah upaya melihat Kanada dari dekat apa adanya, sebagai seorang yang pernah menjadi konsulat jenderal di sana. Baik, Bill. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalau saya boleh memperkenalkan Nabil ini, Nabil dia adalah anak dari adiknya ibu saya, dan Nabil sendiri sama saya bedanya kita berapa tahun ya kira-kira? Ada 12 tahun ya? Iya, Nabil kan 98. Ya, saya Ya. 84. Nah, Ya, bedanya ternyata 14 tahun. 14 tahun. Beda generasi ya, Gen Z, milenial. Yes. Tapi sebagai Gen Z, Nabil adalah generasi bawah saya yang saya rasa lebih sukses daripada saya ya. Amin. Saya Nabil pernah di IFS loh, ya dulu di Yes, Amerika pernah ya. Pertukaran pelajar 1 tahun. Di negara bagian apa ya itu? Di Wisconsin. Di Wisconsin. Yes. Oh, sama seperti mama saya. Iya, ya. benar. Dan pulang dari Wisconsin, Nabil kuliah di UI. Ya. Setelah kuliah di UI, lulus kuliah lalu langsung ke Konsulat Jenderal Yes, betul. di Kedutaan Besar Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Di Kanada. Toronto, Kanada. Betul sekali. Baik, Bill, maaf ya, saya langsung masuk ke pertanyaan, nggak apa-apa ya, Bill. Ya. Aman banget. Dari pengalaman Nabil, tinggal dan bekerja di Toronto, perubahan demografi apa yang paling terasa dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terkait arus imigrasi dari India dan Asia Selatan? Memang ya kalau kita ngomong demografi ya, kebetulan kan saya kerja di sana, itu selama 2 tahun. Jadi memang perubahan demografi yang sangat terlihat itu memang arus imigran yang terjadi di Toronto dalam beberapa tahun terakhir. Memang sejak dulu Toronto itu memang selalu jadi kota imigran. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tentunya 2 tahun terakhir saya kerja di sana itu arus imigran itu semakin, bisa dibilang semakin besar ya, semakin banyak orang yang datang ke Toronto, mau itu dari jalur pendidikan ataupun dari jalur pekerja. Saya kira aja pekerja tadi. Ya, bisa. Kalau lewat jalur pendidikan itu mereka ngambil dulu pendidikan di Toronto. Universitas. Nggak selalu, bisa jadi college yang cuma setahun 2 tahun. Pendidikan teknikal itu bisa jadi dengan mereka pendidikan teknikal itu mereka bisa dapat kesempatan kerja di Toronto. Dan memang salah satu negara yang paling banyak mendapatkan kesempatan itu karena memang ada kerjasama bilateralnya juga dengan pemerintah Kanada adalah ya India dan negara Asia Selatan pada umumnya, terutama India. Boleh tahu selain India, negara Asia Selatan yang banyak di Kanada apa? Selain India tentunya yang negara Asia Selatan yang juga banyak, ya tetangga-tetangganya kayak Pakistan, Bangladesh juga sama. Dan bahkan ketika kita sudah sampai di sana itu, mereka itu ya bisa dibilang
nyaru ya, bisa dibilang kayak kadang mirip-mirip gitu. Sama ada satu lagi kan yang pakai itu, yang pakai kopiah itu yang Sikh, kalau tahu Sikh, Sikh, iya, ya Sikh. itu juga sangat banyak di Toronto, terutama karena mereka mungkin ini ya, orang-orang Sikh itu kalau di negaranya sendiri mereka agak ditekan, jadi mereka Minoritas ya, mereka iya. minoritas, jadi mereka sangat suka, dan memang Kanada itu adalah negara yang bisa dibilang sangat open to anybody, to everybody, dan memang mereka tuh menganut paham yang membolehkan, apalagi kalau merasa ada kaum atau beberapa suku gitu yang merasa tertekan di negara sendiri, mereka dengan sangat senang menerima. Bahkan ada tokoh politik yang dulu mau ikut juga, namanya Jagmeet Singh, itu orang Singh yang dia juga sampai punya banyak sekali ininya. Maksudnya sanctuary gitu, Bill? Enggak, dia Sikh itu kan agamanya ya. Yang maksudnya sanctuary maksudnya Sebagai Kanada sanctuary. menjadi sanctuary gitu. Yes. Maybe a way out actually. Oke. They can give you a better life, and then if you are eligible, you can make your life into Canada. And that's always have been cara mereka dalam mendatangkan imigran, tapi mereka lupa kalau mendatangkan imigran itu nggak bisa cuman hanya sekedar menerima, tapi juga harus dibarengi dengan Seleksi. infrastruktur, Oh, dan iya, juga iya, kan iya. perubahan sosial di sana yang itu mungkin kurang diperhitungkan oleh pemerintah Kanada. Begitu. Banyak orang Indonesia masih membayangkan Kanada sebagai negara yang rapi dan tertib. Termasuk saya sama istri saya ya. Ya, pasti. Saya sama istri saya merasa Kanada itu tempat paripurna lah Ya, untuk kita tinggal. Apakah gambaran ini masih akurat jika dilihat dari kehidupan sehari-hari di kota besar seperti Toronto? baik. Jadi memang kan kalau kita ngomong Kanada ya, Kanada kan sangat besar. Mungkin bisa head to head sama USA yang juga berdua gede besar banget, sekali. ya. Kebetulan karena memang saya tinggalnya di Toronto, which is salah satu kota yang terbesar di Kanada. Itu dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Bisa dibilang Toronto itu semacam mirip dengan New York. Dengan juga Manhattan, ya, Manhattan, New York mirip sekali, dengan permasalahan yang juga sama. Kriminalitas. Dan sekarang kalau untuk gambaran yang tadi dimiliki orang Indonesia, menurut saya pribadi itu udah lumayan outdated ya untuk gambaran itu. Udah lumayan outdated. Karena memang Toronto dan Kanada selalu dibilang adalah tetangga yang lebih ramah, tetangga yang lebih baik daripada Iya, Amerika. Karena perbandingannya selalu Amerika. Iya, gitu. makanya perbandingannya Iya. koboi-koboi Iya. Amerika gitu. The bar is already low gitu Iya. kan. Nah memang Toronto hari ini itu menghadapi krisis ya. Beberapa krisis yang jelas tadi seperti yang saya bilang, imigrasi, dan sangat banyak tunawisma. Nah, yang jadi tunawisma ini apakah dia imigran atau bukan? Bisa dibilang dua-duanya. Jadi memang banyak sekali tunawisma. Kebetulan kantor saya, KJRI Toronto, ini benar-benar kebetulan, kami itu berlokasi benar-benar bersebelahan dengan shelter tunawisma. Jadi kami melihat sendiri di kota Toronto itu betapa banyaknya tunawisma dengan berbagai macam background. Shelter tuh bagaimana? Maksudnya disediain sama pemerintah? Yes, jadi di pemerintah Kanada, terutama di Toronto yang banyak sekali tunawismanya, itu memang program pemerintah untuk bisa membuat mereka, untuk membantu mereka supaya mereka bisa bangkit lagi, dan bahkan kalau mereka eligible, memang ada ininya ya, ada persyaratannya gitu kan, sama kayak kita. Kalau kita di Indonesia kan, kalau kita mau dapat sembako, dapat bantuan kan kita juga harus daftar ke pemerintah kan. Iya. Nah itu juga memang ada, tapi di Kanada lebih mudah. Dan bahkan untuk stipend atau untuk uang yang mereka kasih ke para tunawisma ini sebenarnya nggak sedikit. Uang yang dikasih ke tunawisma, Yes. oke, boleh dijelaskan, Bill? Jadi memang Kanada itu memberikan bantuan gitu berupa uang tunai. Uang tunai dalam artian uang tunai. Iya. BLT. Mungkin bisa dibilang BLT. Nah, uang tunai ini kalau kita rupiahkan sih kayaknya orang-orang Indonesia pada mau ke Kanada semua jadi tunawisma kan. Boleh tahu berapa, Bill? Sampai sekarang yang Nabil tahu, menurut data yang Nabil dapat juga, dan kami nanya langsung ke orang mereka, itu sekitar $800 sampai 1.000 per bulan. Dolar Kanada sama US hampir sama 13 ya? ribuan lah kalau Kanada ya, 13.600, 13.800 13 juta per bulan, nggak ngapa-ngapain. Jadi doing tunawisma. nothing at all. Iya. Makanya kayak kalau biasa kalau temen nanya kan ya,
tunawisma segitu gitu kan. Gue tunawisma aja lah di Kanada. Nah memang tapi di sini menurut saya Tapi mereka punya green card. Enggak, Bukan green card kok Kanada ya? bukan green card namanya. Mereka Mereka namanya PR. permanent representative. Enggak selalu. Bisa jadi memang mereka tuh yang dihitung tuh kayak berapa lama mereka tinggal di Kanadanya, dan juga mungkin apakah dulunya mereka punya status gitu tadi kan PR kan satu, tapi yang kedua mungkin dari pengalaman kalau tercatat mereka sudah lama di Kanada itu juga akan jadi eligible. Tapi ada lagi, memang ada banyak ya syaratnya, tapi lebih mudah daripada BLT. Tapi yang mirisnya ini sering disalahgunakan. Di mana? Narkoba. Yes, drug addiction. Jadi uang yang harusnya dipakai untuk mereka bangkit kembali itu malah mereka gunakan untuk overdose, untuk karena akses di Toronto lumayan ini ya, ganja, weed itu legal. Jadi emang diperjualbelikan di mana-mana, dan orang-orang tunawisma tersebut ya bisa dibilang tidak memanfaatkan dengan maksimal yang harusnya bisa buat Kehidupan. bangkit kembali. Yang nggak ada malah mereka terjebak di itu. Oke. Wow. Ini baru 2 pertanyaan, Robil. Iya. Jawabannya tidak indah ya. Iya, Atau memang. indah ya? Indah, Malah ya. membuat saya berpikir kembali untuk Iya. kita kabur aja ke Kanada. Iya. Daftar jadi tunawisma di Kanada. Tapi mungkin- rokok mahal ya di sana Ya. jadi. Dan nggak enak. Rokok-rokok di Kanada nggak enak. Rokok Indonesia tiap kali ada orang Indonesia balik ke Toronto, bawa rokok Indo, semua orang suka banget. Gudang garam merah nggak ada di sana. Nggak ada. Beda ininya, tenaga yang bikinnya beda ya tangannya. Imigrasi sering dibingkai sebagai kekuatan ekonomi. Dari yang Anda lihat secara langsung, apakah negara Kanada benar-benar siap menanggung dampak sosial dari arus imigrasi yang besar dan cepat? Karena ini kenapa saya buat pertanyaan ini ya, Bill? Karena kalau yang saya lihat di media sosial, di YouTube, di Instagram, ya saya hanya bisa lihat dari sana ya, YouTube dan Instagram. Kanada tuh benar-benar jadi Mumbai kedua gitu. Kalau nggak salah Nabil pernah ngirim video sama saya dari YouTube sebuah reel Iya. di mana di alun-alun Kanada ya, di taman kota Kanada ya. Itu semuanya orang Asia Selatan gitu. Kalau menurut Nabil gimana? Untuk pertanyaan tadi. Terus terang sih ya, untuk negara Kanada sendiri ya, memang tidak sepenuhnya siap ya untuk menghadapi imigrasi itu. Karena memang dalam beberapa tahun ini, kembali lagi, pemerintah Kanada itu sangat agresif membuka pintu imigrasi ya. Karena memang alasan utama mereka ingin menarik tenaga-tenaga ahli. Itu alasan utama mereka ingin meningkatkan ekonomi Kanada dengan menawarkan kehidupan pekerjaan yang lebih baik untuk tenaga ahli. Tapi nyatanya Tidak ahli. banyak yang tidak ahli, tapi ikut-ikutan juga. Jadi di situ menurut saya sih pemerintah Kanada tuh gagal gitu loh menghitung dampak sosial yang terjadi ketika dia membukakan jalur, tapi dia tidak menyaring atau memfilter dengan baik. Ada yang disuruh pulang-pulangin nggak sih? Dengan kondisi sekarang yang sudah pergantian ya, Prime Minister sekarang memang sudah mulai. Tapi kayaknya the damage already been done. Sehingga menurut saya itu terlihat dari pertama ya, krisis perumahan. Sistem kesehatan yang juga kewalahan, sama juga meningkatnya ketegangan dan pengangguran di kota Toronto. Oke, yang jadi pengangguran ini sebetulnya saya penasaran apakah yang jadi pengangguran adalah imigran atau orang-orang Kaukasianya, Bill? Maaf ya saya jadi ngomong khas ya. Iya, nggak apa-apa. Bisa dibilang dua-duanya. Karena begini, kalau mereka mendatangkan orang yang berkeahlian, memang ada beberapa orang yang memang datang ke sini dengan skill set yang mumpuni. Mereka langsung dapat, kalau kita bilang kan namanya work permit ya. Work permit itu ada 2. Work permit adalah izin kerja. Di Kanada, work permit itu terbagi 2. Ada open work permit, di mana kita bisa dapat work permit itu secara open, di mana berarti kita tidak terikat sama satu perusahaan. Oke. Di sini memang kelihatan bagus ya, dan ini yang sangat banyak dia punyain orang. Tapi biasanya open work permit ini, mereka tuh akan kesulitan setelah dapat permit, mereka nggak langsung bisa kerja, mereka harus cari dulu. Sedangkan yang close work permit ini biasanya yang ada jaminan kerja. Ada jaminan kerja karena mereka ini dapatnya dari satu perusahaan dan perusahaan ini menjamin. Nah, biasanya orang Caucasian atau mungkin orang yang udah lama di Kanada, yang dulu, yang bukan imigran atau yang udah berpuluh tahun, mereka kemungkinan
bisa jadi memang kalah saing dengan pendatang-pendatang baru ini yang mau lebih dibayar lebih murah. Lebih murah dan mau lebih jorok mungkin ya? Ya, bisa dibilang kayak karena memang kan untuk ukuran biaya hidup ya, Kanada itu bisa dibilang tinggi kalau dibandingkan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Mungkin banyak orang Indonesia nih ya yang mungkin merasa kalau mereka gaji di Indonesia cuma 8 juta atau UMR Jakarta. Iya. Mereka sekilas sama nih, tapi ketika mereka ditawarkan oleh pemerintah Kanada Iya, atau di mana gembelnya aja dibayar 13 juta. ngerti kan? Jadi di mana ya kalau perusahaan kan kita bisa bilang ya mereka untung-untungan ya senang mereka kalau misalnya ada orang yang bisa dibayar underpaid tapi tetap senang karena memang mungkin standar kehidupannya beda. Nah, sedangkan bagi yang tadi pemilik open work permit itu ya memang banyak imigran. Karena tadi balik lagi banyak yang memanfaatkan sistem tapi mereka tidak mengerti kalau tadi semakin banyak imigran yang masuk bukan berarti job openingnya makin banyak. Kalau boleh bisa bilang kalau kita punya McDonald's yang terkenal kan di Amerika, di Kanada itu ada namanya Tim Hortons. Tim Hortons itu adalah fast food fast foodnya Kanada punya lah ya, yang milik Kanada aslinya. Mereka biasa jual kopi sama donat. Jadi mereka lebih kayak Dunkin, tapi mereka chain yang sangat gede. Dunkin? Semacam Dunkin Donut. Berarti mereka jual donat. Saya kira tadi perbandingannya mereka sama McD. tapi semasif McDonald's. Oke, baik. Karena kan sekarang McDonald's pun udah mulai jualan kopi ya. Kopi kan ada McCafe tuh. Oh iya. Jadi iya, semacam gitu. Mereka jualan sandwich, tapi yang terkenal Tim Hortons itu donat dan kopinya sama pastry lah. Tim Hortons ini tiap kali dia buka job opening itu mungkin antriannya udah kayak antrian sembako yang dibagi di Jakarta Pusat gitu, yang udah kayak berapa meter tuh ke belakang orang. Dan antrian itu isinya orang Asia Selatan. Mostly Asia Selatan. Bahkan memang yang punya Tim Hortons kayak Alfamart, Indomaret tuh kan memang mereka buka buka franchise gitu kan. Iya. Dibelinya juga sama Asia Selatan biasanya. Yang beli waralabanya adalah orang Asia Selatan. Asia Selatan. Jadi orang Asia Selatan ke Kanada, mereka membawa modal untuk membeli properti dan waralaba. Iya. Biasanya kalau orang yang udah beli waralaba. Boleh saya tahu nggak itu kira-kira berapa nilainya? Untuk mereka sewa properti dan waralaba. Kalau kita bisa bilang sih kalau secara Canadian dollar ya, itu kita udah ngomongnya udah 100.000 plus semua. Berarti mereka ke sana dengan modal di atas 5 miliar, Bill. Ya. Dan kan main as di India sendiri pun kan di negara Asia Selatan nggak cuman orang yang yang working class, tapi juga ada beberapa pebisnis yang diuntungkan dari kesepakatan bilateral ini antara Kanada dengan India. Karena memang pemerintah Kanada terutama khususnya untuk India itu sangat membuka lebar kesempatan apapun itu, bukan cuma sekedar bekerja, bukan cuma sekedar kuliah, tapi juga penanaman modal. Penanaman modal, investor, pebisnis. Berarti dari India untuk India. Kalau boleh nambahin lagi ada satu kota di Toronto, tapi bukan di Toronto, jadi Toronto itu kan kota, terus ada outskirt-nya, di bagian luarnya itu kami bilangnya Greater Toronto Area, which is GTA. Bekasinya ya? Oh. GTA itu kayak Jabodetabeknya mungkin, tapi kita ngomongnya GTA, kayak Grand Theft Auto ya. Tempatnya mengerikan, lawless atau gimana? Jadi di area GTA ini ada satu kota namanya Brampton. Brampton ini kalau mungkin teman-teman mau cek, dulunya itu adalah kota yang dipenuhi oleh orang asing yang Caucasian atau orang yang berdarah Eropa. Sekarang kota itu udah disulap menjadi Mumbai kedua. Seakan mayornya pun orang sana, orang India. Jadi tuh kalau Anda ke Brampton ya, itu udah bukan kerasa Kanada lagi. Memang itu isinya semuanya di sana orang Asia Selatan. Nah, satu kota. Bill, maaf, di Toronto sendiri bahasanya Inggris atau Prancis, Bill? Toronto karena memang dia di bagian selatan ya. Toronto itu kan provinsinya kan Ontario. Yeah. Dan dia sangat dekat dengan New York. Toronto mostly berbahasa Inggris. Kalau kita ngomong yang bahasa Prancis, itu adalah jajahan Prancis yang di atas, itu namanya BC. Provinsinya adalah British Columbia. Itu kalau kota besarnya, kita juga punya Quebec, bukan ya? Quebec salah satu kota besar, tapi kota besarnya Vancouver. Oh, Vancouver. Yes, jadi perwakilan Indonesia sendiri ada 3 di Kanada. 1 di Toronto, KJRI. 1 lagi KJRI di Vancouver, BBC itu yang English French speaking. Nah, tapi pusatnya itu ada di KBRI di Ottawa. Yang itu adalah ibu kotanya. Ibu kotanya. Jadi kita punya 3. Baik. Bill, maaf, pertanyaan berikutnya.
di lapangan ya, tempat yang lokasi Nabil bekerja, sektor apa yang paling terdampak? Perumahan, layanan publik, keterlibatan sosial, atau malah pasar kerja, titik di mana negara mulai mungkin terlihat kewalahan? Kalau menurut pendapat pribadi saya ya, perumahan itu adalah titik runtuhnya sistem ini. Karena properti mahal banget. Karena semenjak semakin banyak orang yang tinggal ke Kanada, ketika supply rumah stagnan, tapi populasi melonjak, harga naik gila-gilaan. Rent aja. Jadi kita nih mau nyewa ya, menyewa apartemen di Kanada, di Toronto, di downtown-nya, kayaknya 1.500 ya, Canadian dollar belum cukup. Itu buat per bulan. Oke. Ini studio apartemen yang cuma buat satu orang. Gimana cara ngakalinnya? Orang-orang ini, terutama orang Australia Selatan, mereka sewa satu apartemen tapi ditumpuk di situ 6 orang. Bunk bed gitu. Ya terserah mereka. Cuma itu cara mereka hidup kan seperti itu ya. Mereka nggak, cara mereka menghemat ya begitu. Karena kalau satu orang Survival instingnya mengerikan ya, Bill. 1.500 itu Canadian dollar buat sebulan, cuman buat rent, belum sama water, internet, itu udah gila mahal sih. Ya, kalau dibagi 3 lumayan sih jadi 500 ya. Bagi 6 lebih murah lagi. Ya, Apartemen studio bagi 6. Entar Iya. saya mikir dulu gimana itu komposisi tidurnya itu. ya kan biasa mereka udah terbiasa ya, mungkin hidup komunal ya kita bilang ya kan. Ya mungkin mereka bakal beli itu apa sih ranjang yang di lantai itu loh, yang kayak tatami kayak orang Jepang. Ya mereka nih seenak mereka aja. Yang jelas memang yang paling titik awalnya itu adalah perumahan yang semakin tinggi, gila-gilaan harganya. Bahkan lebih tinggi daripada Amerika. Harga perumahan, housing di Kanada itu parah banget. Oke, itu bahkan sebelum saya pindah, sebelum saya 10 tahun, lebih dari 10 tahun yang lalu, karena kami survei perumahannya ya memang mengerikan sih. Ya, sangat mahal. Dan memang ya setelah perumahan, terus kita menyusul nih layanan publik, kesehatan yang juga semakin susah. Kesehatan di Kanada gimana? Apakah ada, kalau Amerika kan sangat mahal ya, Ya. kononnya. Kalau Kanada gimana? Kanada 11-12 sama Amerika, healthcare sama-sama mahal karena memang negara tetangga ya. Dan mereka insurance sangat-sangat mahal, dan kadang insurance itu ya bisa kita bilang kurang adil ya sama orang yang insurance. Contohnya karena kami pegawai KJRI, terutama karena kami di Toronto, kota besar yang memang mereka sendiri udah kesulitan buat menginikan insurance-nya. BPJS-nya Toronto atau Kanada itu namanya OHIP. OHIP ada kepanjangannya. Jadi OHIP semua ini kota punya BPJS masing-masing. lebih ke setiap kota atau setiap provinsi beda kebijakan soal BPJS-nya. Berarti kalau Nabil menggunakan asuransi itu, terus Nabil pergi ke Vancouver, nggak berlaku? Terbalik, jadi di Toronto, karena Toronto kota yang sangat besar dan again banyak masalah ya, housing, tunawisma, kami pegawai KJRI tidak eligible untuk OHIP. Tapi di Vancouver, pegawai KJRI eligible untuk OHIP karena tadi perbedaan pemerintahnya. Jadi kami di sini menggunakannya asuransi kesehatan swasta. Waktu di Toronto itu pakai asuransi swasta karena kami tidak eligible untuk OHIP. Yang Karena kebanyakan penduduk atau gitu? Oke. pendataan, dan memang juga ya tadi ya balik lagi selain tadi yang terdampak adalah perumahan yang gila-gilaan, itu juga layanan publik termasuk kesehatan, dan balik lagi pasar kerja itu yang entry level tuh sekarang susah sekali. Balik lagi ya karena tadi semakin banyak orang tapi skill dan keahlian orang-orang yang masuk ini tidak berbanding dengan kebutuhannya. Sama kayak di Indonesia dong berarti? Itu mirip memang, dan memang sekarang semuanya sudah terjadi ya. Belum lagi kan ya yang namanya integrasi teknologi dan kemajuan AI bukan malah membantu ini, dan mereka malah menghilangkan kan beberapa pekerjaan yang memang bisa digantikan dengan akurasi dan dengan nggak ada human error lagi gitu. Itu juga terjadi di Kanada. Iya, meskipun saya sering berantem sama AI sih. Iya. Oke. Ketika warga lokal, atau mungkin saya bilang penduduk lama kali, Ya, penduduk lama. Kanada menyampaikan ketidaknyamanan, kritik tersebut sering dicap rasis. Ya. Menurut Anda, apakah masih ada ruang sehat untuk mengkritik kebijakan imigrasi tanpa
langsung ditarik ke isu kebencian identitas? Sebenarnya ini salah satu masalah serius ya, di Kanada ya. Terutama memang karena sejatinya Kanada itu selalu mempunyai visi di mana memang open for everyone gitu. Tapi makin kesini kritik terhadap kebijakan imigrasi itu sering langsung dicap rasis. Dan juga padahal yang kita kritik ini kan sebenarnya bukan manusia tapi kapasitas negaranya. Iya. Kapasitas negara dalam artian kita nggak mengkritik orang atau suku, tapi lebih ke arah Lu siap nggak sih gitu? Iya, siap nggak sih? Akibatnya ya diskusi publik itu jadi susah buat Sensitif malah. susah untuk jadi jujur bahkan. Karena memang akan ada beberapa layer yang nggak kelihatan, yang bahasanya tuh agak hati-hati gitu jadinya kalau mau buka diskusi publik sekarang. Dan masalahnya justru ini nih di bawah permukaan yang kadang tuh nggak kelihatan tapi sangat sensitif. Bahkan untuk ukuran negara yang multikultur kayak Kanada pun sekarang udah nggak bisa kita seenaknya gitu buat ngomong soal diskusi publik ini. itu benar salah satu ini sih masalah serius sih yang sampai sekarang saya aja belum melihat gitu ada titik terangnya. Contoh nyata aja begini, kita kan Southeast Asia ya, kita kan bisa dibilang kita ini Asia tapi bukan Asia menurut mereka, karena Asia yang mereka tahu adalah Asia Timur. Oke, ya. Jadi mereka bilangnya Asia itu ya kuning, ya kan? CKJ ya kan, Cina, Korea, Jepang. Kalau kita juga sering di misgender atau sering di misrace sama mereka. Kita dikira orang Asia Selatan. Yes, benar. Karena kan kulit kita juga sama-sama coklat dan memang ya kurang lebih lah kita sama Asia Selatan. Nah, di situ memang kita harus ini ya bisa sebagai orang Southeast Asia ya. Kalau saya pribadi, saya nggak mau disamain. Iya, saya juga nggak mau. Jadi memang di sini harus ada usaha ini ya, usaha bersama ya. Bukan gimana-gimana, tapi jangankan sama India, kita juga berbeda dengan Malaysia dan Singapura. Ya benar. Dan kalau boleh ngasih fakta juga, salah satu tetangga atau orang Asia Tenggara, Southeast Asia yang sangat banyak di Kanada adalah orang Filipina. Jadi Filipina, tetangga kita ya, sekarang tuh arahnya kalau orang Indonesia itu alhamdulillah, puji syukur udah nggak lagi dibilang orang India, tapi sekarang dibilang kita adalah orang Filipina. Saya nggak tahu apakah itu suatu kemajuan, tapi Filipina kalau di Toronto itu memang imigrasi mereka dan pemerintah mereka lebih terkontrol. Lebih terkontrol dan lebih support dalam hal mendukung masyarakatnya buat terutama ke Kanada juga. Jadi memang ada kerjasama juga yang dimiliki. Ini yang saya nggak ngerti ya, kenapa Indonesia nggak pernah punya gitu. Kenapa Indonesia tuh jarang Indonesia tuh jarang mendukung pekerja migrannya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Dalam sisi kita head to head aja sama Filipina tuh jauh. Filipina tuh sangat mendukung. Ya masalahnya menteri kita aja ada yang bilang ketika hashtag kabur aja dulu ngomong apa? Dia ngomong saya meragukan nasionalismenya ya. Bingung juga sih kita punya menteri. Memang. Menterinya ketua partai apa namanya? Partai Golkar ya? Oh iya, menteri ketua partai Golkar itu ya? Partai Golkar itu. Iya. Ya akhirnya kita belajar banyak, terutama kan perwakilan di Indonesia ya, di mana Filipina itu kan sebenarnya jaraknya kurang lebih, tapi Filipina bisa loh mengadakan flight yang direct ke Kanada. Kenapa Indonesia tidak bisa? Salah satu pekerjaan yang juga sangat banyak dimiliki orang Filipina di sini adalah caregiver. Caregiver itu adalah kita menganggapnya kayak babysitter tapi untuk orang lansia ya. Jadi di Indonesia kalau ada perawat lansia yang pengen kerja di Kanada, dia harus punya pengalaman yang harus pendidikan dulu di Indonesia. Tapi ketika dia ke Kanada, dia harus kembali melakukan itu lagi 2 kali. Sedangkan kalau Filipina, mereka diakui. Jadi mereka cuma pelatihan sekali di Kanada langsung bisa kerja. Nah dari situ aja kan udah terlihat gitu di mana perbedaannya gitu, Filipina itu lebih support aja gitu, dan saya menyayangkan sih kenapa sampai sekarang ya. Saya yakin pasti ya pemerintah Indonesia. Jadi KJRI juga emang tidak pernah ada ke arah sana, Bil? Kalau KJRI sendiri ya bisa dibilang nggak peduli.
bisa pekerja migran Indonesia? kita lebih ke arah melayani, dan memang kami kalau memang ada keluhan atau ada masalah, dulu kami punya kasus yang memang ada pekerja migran yang tidak dibayar nih, dia udah nyampe sini dia nggak dibayar. Nah itu ya sebagai KJRI mereka berhak dan mempunyai hak, kami juga punya kewajiban untuk menangani itu. Tapi kalau secara skala luas kita ngomong kebijakan pemerintah, KJRI kayaknya terlalu kecil. Kita harus ngomong ini Kementerian Tenaga Kerjaan. Jadi lebih kepada Mendagri-nya ya. Mendagri. Ini kita nggak bisa ngomong Kemlu aja, karena Kemlu punya wewenang yang juga terbatas. Kita nggak bisa melangkahi kementerian lain kan, kayak Naker, belum lagi departemennya. Kita kebanyakan kementerian kayaknya. Kita sekarang. kebanyakan birokrasi. Oke. Jika kita berbicara jujur, apakah semua imigran berhasil beradaptasi dengan norma sosial Kanada, atau ada pola-pola tertentu yang justru memicu gesekan sosial selain masalah perebutan tenaga kerja, Bu? Saya bisa bilang ya, tidak semua imigran sebenarnya gagal beradaptasi, tapi kuncinya di sini banyak yang tidak diberi alat untuk beradaptasi. Dalam artian imigran-imigran ini banyak yang juga bahkan mempunyai Nggak bisa bahasa Inggris? Bukan nggak bisa, language skill-nya sangat terbatas. Dan bahkan bisa dibilang harusnya dengan language skill yang segitu, ya saya bisa bilang ya belajar lagi gitu, jangan langsung ke Kanada. Ya itu mungkin lebih ke arah ini ya, integrasi pendidikan Inggris yang harusnya mungkin lebih ketat ya. Tapi memang saya menemukan banyak gitu imigran-imigran itu yang negara itu seolah berasumsi integrasi itu udah jadi otomatis ketika mereka menerima, iya kan? Tapi ya kan faktanya nggak kayak gitu, integrasi tidak otomatis. Tapi sebetulnya fenomena yang sama mengenai bahasa ya terjadi juga pada imigran Cina awal-awal di Kanada. Betul. Kayaknya mereka juga belum bisa berbahasa Inggris. Iya, benar. Tapi karena jumlahnya tidak banyak Dan nggak sebanyak willingness to learn itu sih yang saya mungkin merasa gini loh. Beberapa lingkungan sosial ya, mungkin beberapa negara atau beberapa imigran itu mempunyai kultur yang beda-beda kan. Ada beberapa yang suka grouping, di mana memang ketika mereka datang ke sini, mereka tahu jumlah mereka banyak, mereka merasa ya mereka tidak perlu buat belajar bahasa itu. Mereka bedol desa aja ya. Betul. Dan ketika jumlah itu semakin banyak bermultiplikasi sampai terjadilah satu kota, budaya itu mereka anggap nggak perlu untuk dibawa, nggak perlu untuk mereka nggak perlu belajar budaya itu. Mereka tinggal bawa budaya mereka ke negara orang ini. Dan itulah yang terjadi kepada ya the amount masif ini, yang imigran masif ini ya karena jumlah mereka terlalu banyak dan memang mereka cenderung grouping, suka bawa speaker, muter lagu mereka nyaring-nyaring di tempat publik, dan mereka ya udah jadi kayak pesta. Kamu melihat hal itu? Ada namanya Young and Dundas Square, itu adalah tempat semacam Times Square-nya Toronto. Itu tiap malam itu pasti ada kan 1-2 gerombok yang udah bawa speaker gede. Kita ngomong bukan speaker kecil segini, kita ngomong yang jukebox gitu, kita ngomong yang benar-benar bisa kedengaran sampai berkilo-kilometer. Mereka putar musik mereka, ya udah mereka pesta rakyat. Lagu India. Of course. Ya, bisa dilihat. Masa lagu Jerman. Bisa dilihat jadinya ya, maksudnya mereka keinginan untuk buat belajar budaya dan juga bahkan bahasa pun akan berbeda dengan orang, bisa dibilang orang Cina dulu. Karena orang Cina dulu kan memang mereka pekerja keras dan mereka memang ingin untuk belajar bahasa itu, mengadaptasi. Ya, mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, kita kan harus mengapresiasi dan menghargai kan negara yang kita datangi. Ya, memang seharusnya begitu. Mereka jadi semacam memotong kota di India, lalu potongan itu dipindahin plek mentah-mentah ke Terus Amerika Utara gitu. Iya, memang ketika jumlah yang datang terlalu besar dan terlalu cepat, gesekan sosial dia jadi konsekuensi logis ya. Maksudnya kayak bukan anomali lagi, tapi memang benar-benar gesekan sosial yang terjadi. Dan juga sekarang ya banyak sekali orang-orang yang punya sentimen negatif terhadap kaum itu. Karena memang kebanyakan, saya bukan bilang semua, saya punya beberapa teman yang memang dari India yang memang mereka sendiri pun kesal dengan warga mereka sendiri gitu. Iya sih. Dan mereka kayak kita juga nggak sih kalau kita nih? Iya sama Iya, aja. kita orang Indonesia nih.
Terus kita ngelihat orang Indonesia yang kerja di Jepang, yang kita tahu kan, yang banyak sekali menciptakan masalah. Yang mereka main pencak silat di kereta api itu. Gak usah itu, mereka juga ini play musik Jawa horek gitu itu. Kalau ada yang tahu di Jepang, ya kita kan sebagai orang Indonesia kan kayak ya ini Anda menginikan satu negara. Nah, Bu, jangan gitu loh. Itu istri saya suka horek. Oh. Ya tapi kalau di Jepang ya jangan di keretanya juga gitu loh. Nah, ini loh Bill, apa namanya, yang Nabil bilang, cerita ini juga terjadi pada kita ya di Indonesia ketika kita melihat ada rombongan ibu-ibu yang joget di apa namanya, di salah satu kuil ya, saya lupa. Saya lupa di mana, di Jepang atau di Thailand? Ya, di Thailand kayaknya. Di Thailand. Iya. Jadi sebetulnya hal yang serupa terjadi di India dan Indonesia gitu. Jadi memang salah kalau kita menyimpulkan semua orang India seperti itu. Tidak, betul kan? ya, tidak benar. Memang masih banyak orang yang memang sesuai apa adanya, tapi karena dikalahkan oleh mayoritas ini, yang norak pasti lebih kelihatan. Baik, Kanada selama ini dikenal dengan konsep multikulturalisme. Dari pengalaman Anda, apakah konsep ini masih bekerja sebagai solusi atau justru mulai menunjukkan batas dan kegagalannya? Multikulturalisme di Kanada memang selalu terlihat ya, dan selama ini memang selalu dipuji. Bahkan untuk standar global memang Kanada bisa dibilang frontrunner ya. Tapi sekarang sudah mulai kelihatan batas dari multikulturalisme itu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya hidup berdampingan tanpa integrasi, balik lagi, tanpa integrasi aktif, akhirnya membuat masyarakat itu ya yang awalnya paralel, yang sebanyak ini ya akhirnya ya tadi grouping dan juga akhirnya tidak kohesif. Mereka berada di sana, mereka temenan dengan orang-orang yang dengan negara yang sama dengan mereka, dengan bahasa yang sama dengan mereka, padahal mereka hidup di negara yang mengedepankan multikulturalisme. Dan kalaupun memang benar akan ada mungkin beberapa situasi di mana setiap berbagai berbeda-beda ras ini berkumpul jadi satu, akan ada ketegangan atau akan ada persepsi duluan yang mereka punya satu sama lain. Atau tergantung mana yang lebih banyak? Tergantung mana yang lebih banyak juga. Sebagai contohnya ya dalam kondisi tekanan ekonomi begini, ya sekarang gini loh, orang-orang yang biasa darker skin atau bisa dibilang brown kayak Asia Selatan, Asia Tenggara, banyak yang dicap sebagai worker class. Jadi mereka selalu dicap ya kita kan blue collar atau bahkan ya udah kayak pekerja-pekerja serabutan gitu. Padahal kan nggak bisa kita ngomong kayak gitu, dan nggak bisa juga kita bilang kalau yang lebih whiter skin, yang lebih lighter skin itu semuanya pekerja kantoran atau dengan apa ya, pekerja korporat. Nah itu terjadi di Kanada, di mana tiap kali orang melihat orang yang mungkin punya darker skin atau brown skin, ya mereka langsung secara otomatis bilang, oh kamu pasti worker class, kamu pasti kerja serabutan. Itu terjadi banget, dan menurut saya itu salah satu hal yang harus digarisbawahi ya di multikulturalisme sekarang itu ya. Itu menurut saya sih akan kedepannya itu akan menjadi ketegangan atau keretakan yang akan selalu ada tapi belum hancur. Tapi ini saya sangat terlihat keretakan yang terjadi antara multikulturalisme itu dengan keadaan yang terjadi di Kanada sekarang. Nah, sebetulnya masalah utamanya ada di mana sih? Apakah kebijakan imigrasi yang terlalu longgar atau pada kegagalan negara membangun sistem integrasi yang memadai? Masalah utamanya memang sebenarnya bukan semata-mata ini ya, imigrasinya ya, tapi memang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kanada yang menurut saya visinya sudah benar, tapi kurang bertanggung jawab pada saat pelaksanaannya. Karena menurut saya kalau Anda menjalankan kebijakan, Anda bukan cuma melihat titik awal dan titik akhirnya, tapi Anda juga harus mengawasi, harus memonitor yang terjadi, apakah jalannya kebijakan ini ya sudah sesuai. Dan memang Kanada itu menerima orang dalam jumlah besar tanpa memastikan orang-orang ini bisa hidup layak nggak, bisa punya rumah nggak, bisa punya social security nggak, bisa punya kesehatan yang baik nggak. Dan integrasi yang jelek itu akhirnya kebijakan ini ya
nggak menjadi sesuatu yang cermat, saya bilang, karena akhirnya jadi kayak kecerobohan struktural di mana pemerintahnya itu yang penting kebijakannya sudah ada, jalan, tapi tidak dimonitor dan dievaluasi. Sama seperti MBG dong, Bil. Memang. Ya, makanya kan sekarang sebenarnya pemerintah yang menurut saya pemerintahan yang baik itu memang harusnya akan selalu ada monitoring dan evaluasi. Jangan cuman bikin kebijakan, dilihatnya baik, udah gitu kan. Saya sih kurang setuju gitu kalau kebijakan itu dibikin just for the sake of bikin kebijakan gitu. Itu tuh yang sama kayaknya ya, memang yang sekarang tuh pemerintahannya ya gimana ya, nggak pro rakyat ya mungkin ya kalau saya bilang. Pemerintahan Kanada atau yang mana nih? Saya sih ngomong Kanada. Oke. Oke. Saya ngomongnya Kanada Ya. nih. Saya nggak ngomong apa-apa ya. Saya kan tadi perbandingan aja sama itu. Dari sudut pandang Anda yang bekerja di Konsulat Jenderal di Toronto, apakah perubahan sosial ini mempengaruhi maksud saya, mempengaruhi cara Indonesia memandang Kanada sebagai tujuan pendidikan, kerja dan imigrasi? Jujur dulu saya adalah orang yang bermimpi untuk bisa S2 di University of Toronto. U of T, yes, salah satu top prestigious university di dunia. Iya, menurut Anda gimana? Ini mempengaruhi nggak? Saya bisa bilang bukan cuman Kak Hamal yang pertama kali ngomong begini. Banyak sekali teman saya dan bahkan om saya sendiri yang memang selalu menganggap orang Indonesia ya, kita ngomong orang Indonesia yang menganggap Kanada adalah negara yang sangat baik dan sangat inilah ya. Ya paling nggak di Kanada WC-nya nggak bayar, nggak kayak di Eropa kan. Eropa WC di mana-mana bayar. Ya, tapi ya Kanada WC-nya juga kembali lagi tidak seindah yang kita kira. Oh gitu, masih bagus Jepang WC-nya. Ya, oh ya. Nah sekarang ya, saya bisa bilang Kanada itu masih relevan ya, kawan-kawan, masih relevan. Tapi udah bukan lagi surga atau bukan lagi tempat indah yang selama ini orang Indonesia bilang. Kenapa? Untuk pelajar dan pekerja Indonesia, realitasnya sekarang kehidupan di sana jauh lebih keras. Jauh lebih keras dan biaya hidup tinggi, perumahan yang sulit, dan persaingan kerja yang juga sangat ketat. Jadi narasinya harus jujur di sini ya. Ini negara peluang, tapi juga sekarang banyak sekali perubahan yang akhirnya membuat orang Indonesia yang datang ke Kanada agak kaget. Karena tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ferguson. Ya benar, tidak semudah itu Ferguson. Ya. Dengan kondisi harga dan properti yang tadi Nabil bilang, dan biaya hidup yang saat ini, apakah narasi Kanada sebagai tempat hidup yang lebih baik, spesifik ya, Indonesia daripada Indonesia, masih relevan? Untuk orang Anggaplah begini, ada keluarga muda Indonesia yang mungkin baru kawin atau baru punya satu anak bayi, yes, untuk pindah ke Kanada. Apakah Kanada lebih baik bagi mereka atau tidak semudah itu lagi-lagi? Untuk semua orang Indonesia atau keluarga muda ya di Indonesia terutama ya, jawabannya sih sekarang makin sering lebih ke tidak. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau hidup, kita ngomong kehidupan layak ya. Kehidupan yang layak itu kan butuh banyak core-nya ya, misalkan sandang pangan papan gitu kan. Sekarang kita ngomong housing aja kan udah sangat mahal nih. 1.500 di per downtown. bulan studio. Kalau punya anak nggak mungkin studio dong, ya kan? Dan tadi kalau hidup layak butuh pengorbanan, kerja yang long hours, dan kalaupun mau menghemat bisa. Kerja long hours, jadi kerjanya nggak 9 to 5 atau gimana? Banyak orang Indonesia yang ke Kanada itu yang saya bukan bilang menghalalkan segala cara ya, tapi kan banyak orang yang memang merasa tembak langsung, yang penting nyampe Kanada dulu, mikirnya belakangan. Jadi banyak juga yang kerja kayak Uber, DoorDash, itu kan long hours tuh. Di sana nggak ada Gojek loh. Di sana nggak ada Gojek, ya jadi namanya Uber dan DoorDash. Yang itu tuh akhirnya ya hidupnya habis kerja aja. Dan ya memang ada uangnya, tapi kan kita nggak bisa membeli waktu yang udah tertinggal kan. Maksudnya waktu yang udah kita spend itu nggak bisa kita beli lagi. Dan ketika itu kita ngomong keluarga baru, menurut saya sekarang itu gimana ya, aman mungkin iya ya, secara safety mungkin kalau memang sudah secure nih, keluarga baru ini mungkin udah dapat tawaran close work permit di Kanada,
Kalau itu mah gas. Ya, kalau itu mah saya bilang nggak apa-apa. Karena Oke. memang kan kalau close work permit, Anda sudah sebelum Anda berangkat ke Kanada, visa Anda disponsori, perusahaannya juga udah menjamin. Oke. Tapi ya biasa yang dapat close work permit ya sangat sedikit gitu. Dan itu hasilnya sangat Ada jalur di Indonesia untuk mendapatkan itu. ada jalurnya ada dan memang itu bahkan bisa Lewat mana? dibilang website ada. Tapi Berupa? website yang saya Work tahu in Canada itu kebanyakan hoax. benar, jangan sampai termakan hoax teman-teman. Yang paling utama sebenarnya yang bisa kita bantu di sini ini dia saya sukanya Indonesia ya. Orang Indonesia juga. Jadi diaspora orang-orang Indonesia yang sudah lama bekerja di Kanada atau bahkan mungkin mereka udah bahasanya itu ya udah PR dari dulu. Nah, saya sukanya ini yang saya bangga jadi orang Indonesia ya. Dimanapun saya berada selama ini, kalau kita ketemu orang Indonesia di luar negeri ya ada gitu rasa kebersamaannya itu. Pengen nolongnya pasti ada. Pengen nolongnya pasti ada. Karena saya banyak banget dengar orang Indonesia yang dengan apa ya, dengan ringan hati itu memberikan rekomendasi. Misalnya dia contoh dia kerja di Bank Kanada, Royal Bank of Canada. Dia bisa memberikan rekomendasi kepada pekerja atau mungkin kepada orang Indonesia juga yang menurut dia bagus dengan ya mempertaruhkan nama dia ya. Tapi itu salah satu yang kadang orang-orang tuh nggak bisa gitu. Itu tuh benar-benar kayak kalau kita bisa reach out ya diaspora Indonesia atau orang-orang Indonesia yang sudah lama di Kanada, itu mungkin akan jadi salah satu jalan terbaik menurut saya dibanding Anda percaya sama agen itu, agen-agen yang katanya. Iya. Ternyata dikirimnya ke Kamboja. Iya, makanya itu banyak banget sekarang yang banyak banget yang termakan janji palsu, keluar duit juga dan akhirnya buntung gitu, nggak ada apa. Ya hati-hati ya, itu masuk ke perdagangan manusia. Ya, Hati-hati, ya, jangan hati-hati. sampai terjebak ke sana. Itu dan para pelaku itu juga tolong ingat, itu harus pidana berat loh. Iya. Sekarang sedihnya makin banyak yang Iya. apalagi kan semenjak ada kabur aja dulu, Iya. banyak masyarakat yang edukasinya mungkin kurang, literasinya kurang, tapi pengen cepet-cepet aja keluar negeri. Saya sebenarnya ini sih Ya, agak pesawatnya maunya ke Kanada malah cut belok iya, tiba-tiba. dan agak prihatin gitu jadinya ya. Maunya ke timur malah tiba-tiba ke Iya barat. ke barat, timur jadi ke barat dan nggak balik ya. Terus nggak Dan balik. balik jadi almarhumah kan almarhum. Iya, hati-hati itu Ya. mengerikan. Itu mengerikan. Ya. Jangan terjebak pada itu. Jangan. Jadi kalau Anda mau mencari pekerja tanya ke Nabil aja nih. Siapa tahu dia ada. Cari diaspora, cari orang-orang Indo. Mereka pasti bantu. Iya. Dan tapi sebenarnya penasaran Bil. Ini pertanyaan tambahan ya. Ya. Nggak saya catat. Kenapa sebagai Nabil seorang yang pernah bekerja di Konsulat Jenderal di KJRI ya. Kenapa sih paspor Indonesia buruk? Kita bahkan lebih buruk daripada Timor Leste loh. Negara yang dulunya ya bagian dari kita. Ya dimana maaf ya kita harusnya secara negara kita lebih kaya dari Timor Leste. Dan kita lebih kaya, kita lebih tua. Kenapa kita lebih jelek daripada Timor Leste? Kita lebih jelek pada Malaysia. Kita jauh lebih jelek paspornya daripada Malaysia dan Singapura. Saya sering nanya ini loh ke orang-orang. Dan jawaban yang paling saya sebal adalah jawaban yang bagi saya jawaban terlalu tolol ya. Kenapa sih mentingin paspor gratis visa? Kayak mampu aja beli tiket ke Kanada. Visa itu satu visa kalau harganya 2 juta rupiah kita rupiahkan ya. Kalau kita berangkat pakai 5 orang nambah 10 juta biayanya. Dan itu pun kalau visanya batal, Ya. uangnya nggak balik. Dan belum lagi interviewnya. Belum harus- interviewnya. Kalau orang dari Bandung harus ke Jakarta. Mending kalau dari Bandung ke Jakarta gampang. Kalau dari daerah Papua, Aceh, Papua. dari Kalimantan Timur, Iya. Benar. dari Manado harus ke Jakarta dulu. Ya. Gimana? Dan saya juga sebagai orang yang memang melayani warga negara Kanada yang ingin ke Indonesia itu terbalik ya. Mereka bisa visa on arrival. Orang Kanada tuh ke Indonesia tuh kalau mereka bilang ke kami kadang kan, saya mau ke Indonesia. Oh ya nggak apa-apa, berapa hari gitu kan ditanya dulu berapa hari. Kalau misalnya di bawah 60 hari, mereka nggak usah ngurus visa sama sekali, tinggal berangkat ke Indonesia,
udah visa arrival aja. Itu memang saya sangat setuju ya, kemudahan ya, namanya akses Iya. gitu ya. Kemudahan aja, Kemudahan kemudahan itu- itu memotong uangnya banyak. Ya, kemudahan itu adalah kadang luxury yang kita tuh sangat perlu, dan memang di sini kalau kita berbicara tentang paspor ya, terutama Indonesia, sebagai warga masyarakat Indonesia juga yang akhirnya punya paspor hijau, paspor Indonesia, saya bisa bilang memang perbedaannya negara kita dengan negara tetangga. Kenapa? Mungkin akan banyak ya versi-versi jawaban yang lain, tapi pada intinya adalah Indonesia di mata global sekarang, saya nggak bilang dulu ya, kita itu kehilangan taring. Dalam artian masyarakat global melihat Indonesia, Tidak punya daya tawar. betul. Dan kalaupun memang Indonesia punya daya tawar, mereka bakal ngelowball kita mati-matian, as in kita tuh sangat sering dibilang sebagai negara kaya. Negara kaya sumber daya, negara kaya budaya, negara kaya rempah-rempah. Tapi apa yang kita lakukan selama ini? Kita menjual kekayaan kita. Kita tidak menghargai kekayaan kita. Dan Bahasa- kita membuka kebun sawit di mana-mana. dan saya berasanya itu lebih ke arah ketika kita bertemu, kan kalau di Toronto ada namanya korps diplomatik ya, itu adalah kumpulan negara-negara, perwakilan negara-negara di Kanada yang akhirnya dikumpulkan, dan mereka biasanya akan sering rapat, akan sering ketemu gitu. Korps diplomatik ini dari semua negara, dari negara Eropa, Asia. Iya. Indonesia itu hampir nggak punya nama, nggak punya gaung. Yang saya sedih dalam artian kayak orang-orang itu kadang sampai sekarang ini saya bisa bilang, sampai sekarang orang-orang itu taunya Indonesia, bahkan kadang nggak tahu Indonesia, taunya Bali. Ya, namanya Bali. Ya. Sampai sekarang masih berlaku itu. Dan ketika kita sebagai orang Indonesia, ketika ditanya Indonesia itu di mana dan kita cuma punya jawaban Bali, itu sedih juga bagi saya. Itu seakan-akan kayak misalnya nih, saya Indonesia 2 orang, terus saya itu jago bahasa Inggris. Terus setiap kali orang nanya ke saya, kamu kelebihannya apa? Dari 1945 saya jawabnya saya jago bahasa Inggris. Nggak ada lagi selain itu. Dan sampai sekarang saya bilang nggak berubah. Nah di sini sebenarnya PR juga ya bagi kita semua sebenarnya sebagai warga negara. Indonesia itu memang besar, warganya banyak, dan itu juga yang menjadi kontraindikatif di mana bilangnya jadi kan ekonomi nggak merata, masalah pendidikan juga nggak merata, yang akhirnya berdampak ke GDP Indonesia, standing dia di luar. Kalau kita lihat nih ya, IDR, uang Indonesia rupiah, ketika yang lain meningkat atau ketika kayak Malaysia ringgit, Singapura dolar, kalau kalian ada yang tahu ekonomi, trennya somehow, kalau ada yang tahu ilmunya ya, saya kan nggak begitu mendalami. Ketika yang lain membaik atau meningkat, lihatlah IDR dia. Iya, kita Selalu menurun terhadap. selalu menurun. Ketika USD turun dan negara tetangga kita kayak Malaysia, Singapura, Filipina malah meningkat atas USD, itu juga ikut turun. Jadi dolar naik kita turun, dolar turun kita turun. Iya. Kalau pernah mungkin ada yang lihat orang ekonomi, pengamat ekonomi, dolar naik kita tetap turun, dolar turun kita tetap turun, dolar naik kita turun. Jadi kayak, sedangkan kalau lihat negara tetangga yang tadi disebutkan, mereka nggak selalu turun kayak gitu. Memang ini PR yang sangat luar biasa, apalagi kalau kita ngomong paspor Indonesia ya. Tapi memang ini benar-benar dari itunya saya merasa secara ini ya, ke diplomasian dan juga luar negerian, kita itu harus punya identitas, gak cuman Bali. Gak cuman Bali lagi. Dikit-dikit kita ke luar negeri ketemu negara apa, kok ditanya Indonesia negara mana, kalian tahu Bali. Dan itu bukannya berarti saya menginginkan Bali ya, tapi maksudnya kayak banyak hal lain gitu yang bisa dibawa keluar sana, banyak banget, saya tahu itu. Gak cuman sekedar turisme, sekedar cuman Bali. Dan sudah saatnya lah kita sebagai negara nomor 3 Ya, karena Tiga. kalau di Indonesia populasi, hanya Bali yang ke pantainya nggak bayar, Bin. ya bener.
ke pantai-pantai di Jawa Barat semua masuknya bayar. Dan ada tren baru yang mungkin kalian baru tahu. Oh, saya punya teman orang Bali yang asli Bali. Di tahun ini, di tahun 2025 ini, tahun liburan, Bali sepi. Ya, saya pernah dengar berita itu. Bali lagi sepi yang memang ini pertama kalinya dalam sejarah Bali yang sebagai kota yang selalu rame. Dan alasannya sepi adalah negara tetangga kita sendiri. Thailand. Which is Thailand. Thailand sekarang bagi orang pendatang itu sudah menjadi destinasi yang lebih menarik daripada Bali. Bahkan Bali pun sekarang udah bisa dibilang kalah saing. Nah itu ya balik lagi ya, kita sebagai orang Indonesia harus ya kalau misalnya bisa dual paspor sih lebih bagus sih. Kalau bisa dual paspor sih Ada yang saya dengar tuh negara yang bisa dual paspor di daerah Samudra Pasifik tuh, negara-negara kecil tuh. Negara-negara kecil ada yang dual paspor dan siapa tahu mungkin ke depannya kalau memang nih ya paspor Indonesia sudah tidak bisa bangkit, ya kenapa tidak membuka kesempatan buat orang Indonesia? Iya, dual paspor bukan masalah internasionalis. Biar kita gampang aja keluar negeri, bisa jalan-jalan. Oke, kita sekarang masuk ke reflektif. Jika Indonesia nggak tahu entah kapan sih, tapi jika Indonesia berada di posisi Kanada, apakah menerima imigran besar-besaran dalam waktu yang singkat? Menurut Anda, ketika kita menerima imigran besar-besaran dalam waktu yang singkat, kita akan lebih siap atau malah kacau? Anggaplah kita di sebuah dimensi lain gitu, di mana Indonesia sekuat Kanada. Anggap semua tempat di Indonesia itu seperti Meikarta. Pik ya, pondok ini yang baru kan piknya terkenal nih. Ya, kita seperti Kanada lah. Semua kota di Indonesia seperti Toronto. Waduh, mengerikan juga ya. Jangan sih. Ada baiknya. Kayak nggak mungkin terjadi, tapi ya udahlah. Menurut pendapat saya pribadi ya, Indonesia kemungkinan akan menghadapi kekacauan serupa dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Karena memang kalau kita melihat kebijakan pemerintah kita, sudah mulai banyak imigran dari luar sana yang memang dikasih kesempatan, tapi ketika sudah sampai ke sini ada beberapa masalah yang terjadi ya. Seperti di Bali ya. Ya, benar kan? Itu ada baiknya pemerintah Indonesia punya kesigapan yang lebih dari pemerintah Kanada untuk segera mengevaluasi gitu kan. Dan memang budaya, saya merasa tapi budaya negara kita ya, budaya Indonesia itu yang terbiasa hidup dalam keberagaman. Indonesia juga terbiasa hidup juga dalam ketidakteraturan, ya kan? Sementara kalau Kanada, memang negaranya itu tidak siap secara budaya menghadapi tekanan yang secepat itu. Kalau Indonesia, saya positif. Saya percaya dengan negara kita yang tadi sudah terbiasa hidup dalam ketidakteraturan, yang terbiasa hidup dalam keberagaman. Mungkin jadi malah lebih baik ya kita. Malah lebih baik sebenarnya. Kalau kita bisa mengatasi krisis ini, kita bisa menghadapi pemerintahnya juga sejalan dengan rakyatnya, dan jangan lupa, jangan pernah mendahulukan imigran dibanding rakyat sendiri. Dalam arti mungkin memang saya bisa bilang kayak banyak pemerintah yang berdalih, ya memang rakyatnya nggak mau gawe, tapi ya itulah gunanya pemerintah, itulah dimana kalian harus bisa buat membimbing, buat mengasih edukasi, atau bahkan buat ya nggak apa-apa gitu, rangkul aja rakyat ini. Saya yakin sebenarnya Indonesia bisa. Cuman memang kayak kalau kita dari awal ingin melakukan sesuatu tapi kita udah banyak 1001 alasan, ya nggak bakal terlaksana. Tantangan ini bisa jadi salah satu peluang bagi Indonesia sebenarnya. Kita buktikan kalau Indonesia bisa menghadapi kesalahan yang Kanada lakukan. Nah ini mungkin agak gak nyaman nih. Apakah Kanada hari ini masih bisa disebut matang secara sosial, atau sebenarnya sedang berada dalam fase krisis kebijakan akibat kecepatan perubahan yang melampaui kapasitas negara? Apalagi dengan Nabil bilang untuk gembel $1.500 per hari, saya cukup kaget. Kanada hari ini memang sedang dalam krisis ya, tapi menurut saya itu krisisnya krisis kebijakan, bukan krisis nilai.
negara Kanada itu bergerak terlalu cepat secara politik, tapi terlalu lambat secara struktural, yang mengakibatkan banyaknya masalah yang terjadi tanpa kesiapan dari pemerintahnya sendiri. Ini bukan soal cerita kegagalan moral, tapi ini lebih ke kegagalan sebuah negara yang membaca batas kemampuan negaranya itu sendiri. Yang dimana saya sangat berharap semoga kedepannya Indonesia tidak mengalami nasib yang sama. Baik, Bill. Terima kasih banyak loh. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Tapi ini bukan ngebahas Kanada. Saya pernah dengar dari teman saya yang sama seperti Nabil ya. Dia bekerja di konsulat jenderal. Oh, Meskipun bukan Kanada. negara? Saya lupa. Oke. Tapi dia bilang yang paling menyebalkan ketika bekerja di konsulat jenderal tersebut adalah dia harus menjadi kacung kepada para pejabat yang dari Indonesia yang datang ke sana. Apakah Nabil pernah mendapat pengalaman itu? Menurut saya ya, kita sebagai yang namanya kita kan perwakilan ya. Kita kan namanya perwakilan negara Republik Indonesia, negara Indonesia di luar negeri. Tapi saya potong dulu ya. Masalahnya dia bukan menjadi kacung dari si pejabatnya, tapi jadi kacung dari keluarga si pejabatnya. Ya, selayaknya saya bilang tadi, kita perwakilan negara Indonesia, memang tugas utama kita melayani seluruh masyarakat Indonesia. Nah, tapi di sini ada ketimpangan di mana memang yang minta layani itu biasanya berada di kalangan pejabat. Sebenarnya kan pekerjaan kami ya di konsulat jenderal itu ya kami kalau misalnya ada pekerja migran, TKW, mahasiswa semuanya harusnya dilayani dengan sama. Nggak ada, kita nggak beda-bedain orang. Tapi nyatanya kenyataan di lapangannya itu banyak pejabat, banyak mungkin para pemimpin negara kita ini yang mungkin agak memanfaatkan itu. Dalam artian mungkin kalau ada yang tahu kasus dari salah satu istri menteri di mana itu udah di-up ya ke berita nasional. Menteri Indonesia. Iya, Menteri Indonesia. Salah satu menteri, saya nggak nyebut nama, tapi intinya Menteri Indonesia, dia istrinya itu minta fasilitasi. Jadi kalau kita ngomong bahasa fasilitasi ini ya itu semuanya, penjemputan di airport, makan, transport, hotel. Dia minta fasilitasi ke kalau nggak salah sekitar 5-6 perwakilan kita yang di Eropa. Jadi emang ada suratnya, surat resminya dengan kop, dengan bravax, dengan tanda tangan. Nah, ketika dia bilang minta fasilitasi kan kita harus tahu dulu nih dia mau apa. Karena kan yang namanya fasilitasi pastinya membawa misi negara dong ya. Pastinya ya kita atas kebaikan Indonesia gitu kan. Dan setelah diusut, dia bilangnya si istri bapak pejabat ini bilangnya itu untuk misi budaya. Oke, misi budaya kan ya. Nah, setelah ternyata dipelajari lebih lanjut lagi, misi budayanya ini ternyata menemani anaknya untuk lomba storytelling ke luar negeri. Nah, di sini kan kita ya sebagai perwakilan tidak bisa menolak satu, karena memang sudah ada keluar surat dari kementeriannya. Nah, itu biasanya akan terjadi semacam ketidaknyamanan ya dari sisi semua kalangan yang di dalam di enam mungkin pertama perwakilan tadi dapat ini kan ya, perwakilan tadi dapat surat itu karena ya bahasanya ya kami kan kerja gitu kan buat negara gitu. Tapi kok ini kesannya kami kerja buat kepentingan pribadi. Nah, ini yang mungkin sudah pernah di-up juga sekali lagi. Ini berita udah lama. Tapi maksudnya saya juga sering mengalami kejadian yang serupa. Yang memang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, tapi ya nggak enak di hati gitu kan. Dan kalau Indonesia selalu begini, kalau pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kendali akan kebijakan, tidak bisa
membedakan antara tadi ya urusan pribadi atau urusan negara dan malah mencampurkan keduanya akan sangat sulit untuk Indonesia. Ya itu akan sangat sulit untuk Indonesia untuk bisa menghadapi tantangan yang sama kayak Kanada tadi, karena itu benar-benar dari basis fundamental ya, dari nilai gitu. Masalahnya kalau kita ngomong uang ya nggak mungkin nggak ada uang gitu kan. Dan kalaupun memang dan main, kita tahu setiap kali ada yang namanya perjalanan dinas luar negeri pasti ada uang jadis. Dan itu adalah uang dari pajak kita semua ya, Bill? Betul. Dan kadang orang-orang itu berhemat sehemat-hemat mungkin dengan cara tadi mengubah narasi sehingga mereka ya uang jadisnya tidak tersentuh. Ya balik lagi ya ke ini masing-masing, tapi menurut saya ya kalau saya selalu uang jadis saya pakai untuk kepentingan jadis gitu kan, karena memang uang itu dipakai untuk sesuai hitungannya karena ada pertanggungjawabannya gitu kan. Tapi ya mungkin di Indonesia pertanggungjawaban itu tidak sampai kayaknya, sampainya pertanggungjawabannya ke akhirat aja mungkin ya. Dipertanggungjawabkan kalau kita musuh politik mah. Iya, ya memang jadi saya sangat prihatin ya, dalam artian masih banyak gitu kejadian atau masih banyak cerita-cerita yang memang kurang bisa gimana ya, kurang bisa, saya bukan bilang kurang bisa saya masukkan ke dalam kepala saya, karena saya kan orangnya juga, saya cinta Indonesia, saya tahu negara kita ini punya banyak potensi, tapi balik lagi ke tiap orangnya gitu, ke pemerintahnya yang memang harus banyak berbenah dalam artian kalau cuma satu yang pengen Indonesia lebih baik ya nggak bakal bisa. Kalau menurut Nabil sebagai orang Indonesia yang mengamati Indonesia dari luar Indonesia, ya, apakah pemerintah kita ada ke arah berbenah ke arah sana, Bil? Jujur, kalau sekarang lagi saya takut dan pesimis dengan pemerintah kita yang sekarang, tapi saya yakin masih banyak beberapa orang di luar sana yang memang pengen yang terbaik untuk Indonesia. Tapi untuk keseluruhan pemerintah kita, saya merasa nggak ada ke arah sana. Dan sekarang kan lagi banyak sekali masalah. Saya juga prihatin kepada teman-teman kita yang di Sumatera ya, yang sampai sekarang masih berjuang, padahal udah mau berganti tahun. Dan saya support. Tapi ada pemerintah tuh yang manggul beras itu. Siapa? Menteri siapa sih? Ada menteri yang manggul beras. Iya. Baik kan? Sendirian loh. Iya. Ajudannya nggak ada yang manggul beras. Iya. Tapi kan itu kalau dihilangkan kameranya, apakah masih manggul beras? Dan memang kan dunia sosial media ini membuat semuanya tuh menjadi ini ya, serba connect gitu ya. Jadi sekarang sebenarnya sebagai rakyat ya, kita jangan takut untuk menyuarakan opini kita, kan negara demokrasi ya. Jadi ya dengan gunakan sosial media, beraspirasilah. Dan tadi saya senang ketika ada teman-teman kita di Sumatera, di Aceh, yang menyuarakan atau yang benar-benar jujur gitu. Ketika semua mungkin media yang tradisional memberitakan kalau Aceh baik-baik saja, Aceh udah banyak bantuan, banyak masuk segala macam, duit udah keluar segimana. Tapi nyatanya teman-teman kita yang di Acehnya sendiri, yang berada di sana, mereka bilang gitu, mereka jujur nggak nyampe atau belum ada gitu loh. Kami di sini masih kelaparan, kami di sini masih nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu menurut saya kekuatan Indonesia juga di situ. Sebagai rakyat, sebagai masyarakat ya kita jangan takut gitu, jangan mau disetir media. Karena kita sendiri punya media sosial, kita punya suara, kita punya influence, dan sekarang rakyat kita pun sekarang udah pinter. Rakyat kita sekarang tuh udah nggak bisa lagi, terutama generasi saya, Gen Z gitu yang mungkin kalau generasi yang masih senior mungkin sekarang masih bisa ya. Kadang aja video AI kan percaya mereka kan. Oh ini bener nih gitu, kok bisa gajah terbang gitu kan? Gajah pakai terjun payung gitu. Percaya tuh nenek saya, kakek saya misalnya kan. Tapi kalau ya mereka bahkan percaya sama telepon yang aku dari bank itu. Iya kan? Tapi kalau generasi Gen Z sekarang udah bagus loh, karena memang mungkin itu ya. Mereka sekarang tuh bisa menyaring dan mereka lebih percaya ke perorangan daripada media tradisional sekarang. Mereka lebih percaya kepada misalnya influencer nih ya. Influencer Aceh. Influencer Aceh ini ngomong, ini nggak bagus nih di sini ini nih.
Tapi media tradisional, TV ngomong, wah bantuan banyak. Oh mereka percaya yang influencer aja. Indonesia itu sebenarnya arah yang, maksudnya Meskipun akan bahaya kalau influencer di-steer. nah itu tapi influencer bisa stay, tapi aku tahu banget banyak teman aku juga yang masih mau mengutarakan menjadi influencer tapi nggak mau disetir gitu. Itu kan tergantung pribadi masing-masing. Kalau Ya, pribadi masing-masing. apakah dia mau nih suaranya dibeli dengan uang? Tapi masih banyak luar sana, apalagi anak muda ya. Keren, anak muda keren sekarang karena banyak sekali anak-anak muda sekarang yang mungkin udah mulai bikin konten, udah mulai nggak cuma sekedar belajar sekolah, tapi mereka juga coba bikin konten. Entah itu konten politik, konten, I don't know, make up. Tapi banyak gitu anak muda sebenarnya produktif dalam artian nggak cuma sekedar belajar sekolah, tapi mereka ngelakuin hal lain yang memang akhirnya bisa buat kepentingan mereka, bisa buat pengembangan diri, tapi juga bisa buat negara kita juga bisa dapat manfaat yang baik dari itu. Ya, saya senang sih dengan, pokoknya saya positif anak-anak muda Indonesia, pemerintah mungkin untuk sekarang nggak dulu, tapi kalau pemerintah nggak dulu ya, tapi kalau untuk anak muda, generasi muda Indonesia sekarang tetap semangat. Saya tahu dunia dan Indonesia lagi nggak baik-baik aja, tapi selama kalian adalah penggerak lah, anak-anak muda sekarang akan Kalau saya menjadi sih, orang-orang. kalau saya pribadi saya masih percaya pemerintah pun mungkin nggak bisa hitam putih itu. Ada yang sebagian besar mungkin ya, memang banyak yang seperti ya yang masih tindakannya masih lebih parah bahkan daripada zaman dulu, Ya, lebih buruk dari zaman dulu gitu. ya. Tapi saya yakin ada juga yang tetap Oh iya, ke arah sana. ya. Saya pernah kenal beberapa, ada yang orang DPRD yang integritasnya sangat baik. Bagus. Meskipun kebanyakan sih mungkin enggak. Ya. Itu dia, karena kan balik lagi ya, mayoritas sama Iya. yang dikit, ketika Iya. mereka punya suara tapi mereka diredupkan oleh suara mayoritas Iya. ini, ya mungkin mereka punya banyak aspirasi yang bagus, tapi translasinya ke kebijakan, translasinya ke actionnya itu mungkin akan terhalang selama, kecuali memang mereka bisa influence yang lain-lainnya kan, apa sesama anggota DPR, sesama itu. Tapi saya juga yakin saya tahu pemerintah bekerja di balik layar, tapi ya lebih ke arah kadang rakyat tuh nggak perlu janji, terutama Indonesia kan udah capek gitu kan bilang kayak janji, dibilang udah ini, ya rakyat sekarang perlunya terdengarnya, tapi rakyat perlunya ya yang kelihatan gitu. Ya, seperti saya merasa kelihatan dengan BPJS. Saya sangat kebantu oleh BPJS beneran. Ya, bener kan? Nah itu kan rakyat jadinya senang, tapi tetap aja. Ya bahasa kalau kita berusaha, kalau kita bilang kita lagi bekerja, kita nggak bakal bisa diapresiasi kecuali hasil kerja kita kelihatan. Iya sih. Dan benar, itulah dalam konsep negara kayak gitu juga. Janganlah mungkin beberapa pemerintah yang ngomong kayak, ya kami kerja, kami capek, kami udah keluar duit juga. Ya rakyat nggak bakal bisa mengapresiasi itu kalau tidak dibarengi dengan yang kelihatan, which is hasil kan, which is bukti. Nah, mungkin di situ sih. Baik. Baik Bill, makasih banyak loh. Saya Kamu udah mau nyediain waktu buat kakak. Terima kasih banyak udah. Terima kasih Sepupu banyak saya kesempatannya. nih. Sepupu saya lebih muda dari saya, durasinya juga lebih bawah, tapi lebih pinter. Amin. Terima kasih.